sore ya hari ini dalam rangka kita sambil menunggu buka puasa ya. Saya ingin menyapa sahabat sekalian sebagaimana biasa bahwa senantiasalah ya dan kita berserah diri terhadap Allah dan semoga saja kabar saudaraku sekalian dalam keadaan sehat. Sahabat, tentu dalam kehidupan kita ini sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia kita pastilah akan ada hubungan komunikasi interaksi dengan sesama kita. Hanya saja dalam situasi kita melakukan namanya perenungan atau tafakur diri, maka ada beberapa hal yang harus menjadi konsentrasi kita, yang juga itu mudah-mudahan bisa membuat kita untuk lebih tenang, lebih nyaman, dan di kemudian hari kita akan mendapatkan petunjuk dari yang maha pemilik segalanya di kehidupan ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita konsentrasi dalam melakukan pendalaman diri atau bertafakur ya, maka ciri-ciri kita sudah mulai mendekati diri sejati kita itu, kita akan merasakan adanya perubahan di dalam jiwa kita, yang kemudian itu akan merevisi atau merubah semua yang ada di mindset kita yang selama ini ya. Itulah namanya perubahan. Akan ada ibarat akan ada sesuatu yang terkoreksi di dalam diri kita ini. Maka perubahan itu tidaklah mudah ya, tidak gampang dalam menerima perubahan dan apalagi melakukan perubahan. Sementara kita terkadang senantiasa ingin berubah. Nah, oleh sebab itu, jika kita telah mengalami yang disebut kedekatan dengan jiwa kita yang sesungguhnya, atau secara umumnya sekarang disebut kebangkitan spiritual, maka akan ada saja teman kita yang dulu kita kan misalnya hari ini ya mengalami kesadaran itu ya, kesadaran kebangkitan spiritual itu kita alami gitu ya. Maka ada saja teman-teman kita yang lalu itu akan mengalami ketidakcocokan lagi dengan kita, bahkan keluarga kita sekalipun, karena ini soal sesuatu yang tidak semua, tidak kebanyakan, bukan sesuatu yang umum. Ibaratkan barang ini bukan barang umum yang ada di setiap manusia. Kalau umum ya berarti tidak ada perubahan, begitu-begitu saja kan. Maka kalau ada teman yang cenderung seolah-olah meremehkan kita, itu anggaplah itu ujian kita. Kita sudah akan mulai untuk tidak bersama-sama lagi dalam konteks kesadaran itu. Ya kita harus mulai menjalani itu dengan tersenyum ya. Dan kita membatasi diri saja dengan teman seperti itu. Karena apa yang telah kita alami, dia nggak paham. Apa yang kita rasakan di dalam kesadaran kebangkitan spiritual kita itu dia nggak paham. Sehebat apapun, sebagaimanapun kita menjelaskan itu terhadap teman kita itu hanya akan menjadi olok-olokan aja. Itu hanya akan dijadikan bahan nyinyir-nyinyirannya aja gitu kepada kita. Jadi kita pelan-pelan. Dan kedua, kalau teman-teman kita ya kan, 1-2 orang telah menganggap kita aneh, itu biasa. Kan
Kalau tiba-tiba sesuatu menurut dia selama kita berteman itu, kita nggak tahu, lalu kita tahu dan sesuatu itu di luar daripada jangkauan dia, dia kan pasti bilangan kita aneh. Apalagi ini sesuatu yang juga tidak semua orang paham. Maka bisalah kita dikatakan, wah sudah nggak beres ini kawan ini. Itu artinya apa? Kita memang saat ingin melakukan namanya penyesuaian dengan diri kita yang sesungguhnya di dalam jiwa ini, atau dengan fitrahnya diri kita, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan itu. Salah satunya itu, kebanyakan bahkan keluarga sendiri itu tidak akan menerima, akan merasakan kita mengalami keanehan. Tapi bagi kita yang merasakan justru kenikmatan. Olehnya itu kita di sini diuji untuk bagaimana kita sabar, untuk bagaimana kita tawakallah, ikhlas, penuh syukur, dan senantiasa tetap konsisten dan komitmen menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan untuk menjadi kebaikan. Ya. Makanya kalau kita manusia ini masih emosi, masih terbawa emosional, walaupun itu sesuatu yang baik, itu menjadi tidak baik pada akhirnya. Apalagi tadi pada saat kita telah mengalami perubahan dan itu menyangkut soal yang paling hakiki di dalam diri kita, itu akan menimbulkan penolakan-penolakan terhadap teman-teman kita. Dan kita akan dipertemukan dengan teman-teman baru. Jangan ragu dan bimbang. Karena warna-warni kehidupan begitu. Kalau dulu kita misalnya di warna hitam, maka setelah ini kita tidak warna hitam, kita akan ditolak dengan yang warna hitam ini. Logikanya seperti itu. Maka kita akan menuju ke warna yang sesuai dengan diri kita yang lain, yang baru. Maka jangan pernah sangsikan akan kekuasaan Allah, kekuasaan alam semesta ini. Jangan pernah ragu, saudaraku sekalian. Yang penting niatan kita ingin mendekatkan diri kita hanya kepadanya, kepada jiwa diri kita yang sesungguhnya. Maka insya Allah kita akan berada dalam tuntunannya dengan kita berserah diri. Lalu kemudian kalau misalnya berikutnya lagi, karakter teman yang harus kita mulai hindari adalah senantiasa membawa situasi dan persoalan yang hanya menimbulkan kebencian kita. Itu sama saja kita ditarik masuk lagi ke bawah, ke dasar. Datang hanya membawa cerita menghina, merendahkan sesama. Itu patut kita hindari. Ya. Itu pasti tidak akan kecocokan kita. Karena Pak, menurut kualitas dia datang bertemu kita dengan menceritakan kelemahan sesama itu akan menjadi poin bagi dia. Itu berbahaya sekali ya berteman sama orang-orang seperti itu. Kita doakanlah kalau ada teman kita seperti itu, kita tetap doakan agar dia mudah-mudahan mengalami kesadaran. Banyak hal yang harus mulai kita hindari pada saat kita telah mengalami kesadaran spiritual di dalam diri kita. Kebangkitan jiwa spiritual. Saudaraku sekalian, saya kira apa yang telah saya sampaikan ini tentu juga menjadi pengalaman teman-teman semua ya. Ini pasti dialami. Olehnya itu, bertemanlah dengan manusia atau orang yang kalau kita bertemu kita merasakan ada pencerahan. Berarti kita mengalami kecocokan jiwa. Itu catatannya dan semoga bermanfaat ya. Ini sudah mau masuk dekat buka puasa ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.